Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 1903010005, jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 3. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS MK Akuntansi Syariah, yaitu tentang laporan keuangan, ada neraca saldo dan 8. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Ada kurang lebih 8 laporan keuangan. Nah, yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi bagi hasil, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi kurang lebih itu ada 8. Oke, kita mulai. Yang pertama dari neraca dulu. Datanya dari BPRS Rahma, neraca saldo setelah disesuaikan periode Desember 2019. Ada beberapa transaksi di sini. Tuh. Ada kas 121 juta. Ini di debit ya. Penempatan pada BI 1 miliar 40 juta. Giro pada bank lain 40 juta. Ini di debit semua. Lalu di kredit ada penyisihan kerugian giro pada bank lain. Ini 530.000. Lalu ada efek-efek, penyisihan kerugian efek, piutang murabahah, penyisihan kerugian piutang murabahah, pembiayaan mudarobah, ada penyisihan kerugian biayaan mudarobah, pembiayaan musyarakah. Ini ada kard, penyisihan kerugian pinjaman, aset pajak tangguhan. Ini kalian bisa lihat di sini nominal-nominalnya. Tuh. Kita lanjut lagi ke bawah. Ini cukup banyak ya guys. Tuh. Lanjut di sini nih. Ada modal saham 318 juta. Ada laba yang ditahan tahun 2012 yang ditentukan penggunanya 301 juta. Ada laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya sebesar 227. Ini laba yang ditahan ini sesudah, ini sebelum. Lalu ada tahun berjalan yang belum ditentukan penggunanya. Nah, pendapatan murabahah. Lalu ada ini di sini, ini semua di kredit. Lalu di debit ada hak pilih ketiga atas bagi hasil. Ini 332 juta. Ada beban gaji 359 juta. Ada penyisihan kerugian aset produktif. Bonus wadiah, beban-beban admin umum, beban usaha lain, pendapatan ini di debit, di kredit, yang ini di debit. Nah, lalu ada zakat pajak, zakat dan pajak. Ini nominal di sini. Jadi yang di debit tadi dijumlahkan semuanya, yang di kredit juga dijumlahkan semuanya. Jadinya ini. Nah, tadi guys, sebentar. Nih, 10 miliar 912 juta yang di debit, yang di kredit 10 miliar 912 juta. Jadi ini balance. Oke, kita lanjut di laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya. Nah, tetap sama dari BPRS Rahma. Laporan laba rugi periode Desember 2019. Ada pendapatan pengolahan dana sebagai mudarib, ada pendapatan dari sewa, yaitu pendapatan ijarah,
ini di sini pendapatan ijarah totalnya ada 100.000. Lalu pendapatan bagi hasil ada murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Nih, ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Lalu ada pendapatan lainnya, ada pendapatan usaha utama, ada operasional. Ini di sini. Lalu jumlahnya itu ini. 1.657.100.000 rupiah, lalu dikurang sama hak pihak ketiga atas bagi hasil, dikurangnya 332 juta. Hasilnya hak bagi hasil pemilik bank itu sebesar 1.325.100.000 rupiah. Nah, lalu lanjut ada di beban usaha, ada beban gaji, pengisian kerugian, ada bonus wadiah, admin, dan umum. Beban usaha lain, ini kita ke bawahin dulu. Nah, ini tadi tuh dikebawahin di totalnya segini guys, 1.158.000.000. Lalu ini dikurang ini, hasilnya ini 167.100.000 rupiah. Nah, lanjut lagi. Pendapatan dan beban non usaha. Pendapatan beban non usaha itu di sebelah kredit ya, 20 juta. Lalu ada laba sebelum pajak 187.100.000 rupiah. Ada pajak 50 juta rupiah, lalu laba sesudah pajak 137.100.000 rupiah. Mari kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Datanya tetap sama dari BPRS Rahma, laporan posisi keuangan periode Desember 2019. Nah, modal awalnya itu 318 juta. Ini. Lalu penjumlahannya yang ditahan nih, laba ditahan 2012 sebelum, ini sesudah, ini laba ditahan berjalan sesudah penggunaannya, lalu ada laba bersih. Ini di sini kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Lalu ini ditambahkan hasilnya ini. Lalu modal akhirnya ini ditambah ini. Modal awal ditambah penjumlahan, jadinya modal akhir. Modal akhirnya 756.470.000. Nah, ini dia laporan posisi keuangan. Nah, lalu kita lanjut lagi ke sini. Ini dia. Di sini posisi keuangan. Oh, yang tadi itu laporan perubahan modal guys, cuma ini salah aja tadi. Kita ganti dulu laporan perubahan modal. Nah, maaf ya tadi salah. Lalu lanjut lagi ke sini. Ini baru laporan posisi keuangan nih. Ini ada aset, ada liabilitas. Nah, sama dari BPRS Rahma, laporan posisi keuangan periode Desember 2019. Tuh banyak banget. Oke, kita mulai yang dari sini. Dari aset. Aset itu ada kas, ada penempatan pada BI, giro pada bank, efek-efek piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman kard, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset lain. Nih, ini di total dijumlahkan dari atas ini semua
di total hasilnya ini. Nih, 9.372 juta yang ini aja. Terus lanjut lagi ke bawah. Ada lagi penyisihan kerugian giro pada bank lain. Ini ada penyisihan efek-efek. Ini penyisihan kerugian piutang mudharabah, penyisihan kerugian musyarakah, penyisihan kerugian pinjaman kard, akumulasi, penyusutan aktiva tetap. Jadi kita jumlah semuanya ini. Jadinya di sini ini dikurang ini, jadinya ini. Jadi jumlah asetnya 9.103.470.000 rupiah. Lalu lanjut ke liabilitas, ada kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagian yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain, dana syarikah temporer deposit mudharabah, dana syarikah temporer tabungan. Nah, ini semua tadi dari atas sampai sini dijumlah hasilnya ini. Jumlah liabilitas sebesar 8.347 juta. Lanjut ke ekuiditasnya. Ada modal saham. Ada laba ditahan sebelum 2012. Ini sesudah 2012. Ini laba berjalannya, ini laba bersihnya, jumlah kualitasnya. Ekuiditasnya ini nih. 756.470.000. Nah, jadi jumlah liabilitas dan ekuilitasnya itu 9.103.470.000 guys. Yuk lanjut lagi ke laporan arus kas. Laporan arus kas dalanya tetap sama dari BPRS Rahma. Laporan arus kas periode Desember 2019 nih. Ada laba bersih, ada penyusutan, nih arus kas dari aktivitas operasional. Ada kas pada piutang murabahah, kewajiban segera, tabungan wadiah, kewajiban pada pihak lain. Bagi hasil yang dibagikan, kewajiban lain. Ini semua di sini. Ini lanjut lagi di sini. Ini arus kas pada aktivitas investasi, ada juga arus kas di aktivitas pendanaan, dana syarikah temporer, ada dana syarikah temporer tabungan mudharabah juga. Nah ini di sini kayak gini, nih, yang bisa lihat kayak gitu. Nah hasil ini saldo kas 31 Desember 2019 itu ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ke laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Tetap Rahma lagi, laporan bagi hasil periode Desember 2019. Ada jumlah pendapatan usaha utama 1.347.100.000 rupiah. Ada pengurangan. Ini pengurangan. Lalu ada pendapatan tahun berjalan kas atau setara dengan kasya. Ini ada pendapatan yang sedia untuk bagi hasil dari pihak bank. Ada bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sesudah dikontribusikan. Bagi hasil yang menjadi, nah ini di sini. Kalian bisa lihat ini nominalnya di sini nih. Kayak gini. Kita sesuaikan sama transaksinya, guys. Lanjut lagi yuk ke jurnal penutup. Nih namanya jurnal penutup tapi nggak di akhir. Di akhir masih ada lagi. Tuh, ada jurnal penutup Desember 2019. Ini tanggalnya, ini transaksinya. Kalian baca di sini.
keterangan itu transaksinya. Refnya nggak usah diisi karena nggak ada ketentuan. Biasanya itu kalau di soal ada ketentuannya. Nih, ini di debit, ini kredit. Jadi ini tuh di total semua sama ini ikhtisar laba rugi ada 1.540.000.000. Ini juga ada bagi hasil, ada penyisihan kerugian aset, produktif, bonus wadiah, beban dan admin. Ini zakatnya di sini. Ada ikhtisar laba rugi juga, ini 137.100.000. Ada laba ditahan itu 137.100.000 juga sama. Nah, totalnya itu di situ. Nah, ini dia totalnya. Totalnya 3.354.200.000 rupiah. Debit, yang kredit 3.354.200.000 rupiah. Jadi balance, alhamdulillah balance. Lanjut lagi, ada satu lagi nih terakhir yang paling bontot. Tara, BPRS Rahma neraca saldo setelah penutupan. Setelah assalamualaikum. Ini Desember 2019, nama akunnya ini. Di sini nih. Scroll ke bawah. Tek. Nih, sama kayak yang tadi, piutang. Nih, bermiliar-miliar guys duitnya. Nih. Ada penempatan pada BI, giro pada bank, penyisihan ini. Ini kalian bisa lihat di situ. Aku nggak jelasin satu-satu lagi karena tadi di depan udah dijelasin. Jadi yang dari sini di total. Semua dari debit, semua dari kredit. Nah, yang ditebelin ini modal saham. Ada laba yang ditahan. Ini sesudah, ini sebelum. Nah, ada ini yang berjalan. Ini juga berjalan sesudah, ini berjalan sebelum. Ini ada laba bersih, nih di sini. Lalu ini hasilnya setelah semua ini tadi dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, debit dijumlah, kredit dijumlah, hasilnya ini. 9.372.000.000. Ini hasilnya. Dari tadi 8 laporan keuangan tadi, hasilnya balance di akhir. Nah, kayak gini. Oke guys, segitu dulu video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Annyeong.